dari Tuhanmu, syifa'un wa rahmah, ya, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam. Syifa'un fis sudur, ya, lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dadamu. Penyakit gelisah, kegelisahan inilah yang akan memicu banyak penyakit yang lain. Yang kedua, ketakutan, ya, takut miskin, takut meninggal, takut sakit, takut anak-anaknya miskin dan sebagainya. Ini penyakit yang mengerogoti penyakit hati sebenarnya. Tentu dengan banyaknya interaksi akan memunculkan kerinduan kepada Al-Quran. Dan memang kalau ingin rindu dengan Al-Quran, perbaiki bacaan tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel YouTube BKM News. Satu informasi, 4 media bisa dibaca, bisa dengar, dan yang pasti juga bisa ditonton. Bersama saya Irwan Lupus di obrolan Ramadan. Kali ini sebelum saya memperkenalkan tamu saya telah ada di studio, saya ngajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaik dan terbaru dari channel kami. Baik pemirsa, saya tidak akan berpanjang lebar karena saya langsung perkenalkan tamu saya yang telah hadir di studio adalah Ustadz Justri Muhammad Eski Esos. Beliau ini di samping sebagai tenaga pengajar, pembina pondok tahfiz, juga aktivis dakwah, jadi malang melintang di dunia dakwah sejak lama. Nah, baik, saya nanti sampaikan bahwa tema yang akan dibahas kali ini oleh Ustadz adalah Al-Quran sebagai syifa dan juga sebagai dakwah. Nah, nanti saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk Ustadz ini ya? Lumayan Pak Setia, Masya Allah. Ini wajahnya bercahaya, ini tanda-tanda yang soleh ini. Ustadz. Amin. Baik Ustadz, untuk lebih jelasnya lagi kita lanjutkan untuk memaparkan Al-Quran sebagai syifa dan dakwah. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Irwan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu pemirsa Berita Kota yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di puasa yang ke-18 ini kita berjumpa lagi di sebuah acara yang luar biasa. Tentu tema yang diberikan kepada kami ini sangat menarik, ya, menjadikan Al-Quran sebagai syifa dan dawa. Menariknya adalah bahwa di sini ada dua kata, syifa dan dawa. Apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya? Ya, mungkin yang lebih banyak kita dengarkan adalah syifaun, ya, dawaun juga. Nah, nanti kita akan mengulas lebih jauh tentang perbedaan kedua ini. Akan tetapi karena judul materi ini adalah terkait dengan Al-Quran sebagai syifa, tentu kita akan mencari sebuah referensi dulu di dalam Al-Quran. Apa sih yang menunjukkan bahwa betul-betul Al-Quran itu sebagai syifa atau dawa? Pemirsa yang kami muliakan, sebenarnya ada beberapa ayat, akan tetapi di kesempatan yang singkat ini kami coba mengulas 2 ayat saja, dan nanti kita akan coba hubungkan dengan kisah bagaimana dulu sahabat Nabi juga mengadakan pengobatan alternatif lewat Al-Quran. Kita mengangkat misalkan di surah Al-Isra, ya, di surah Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami, kata Allah, turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian saja. Di sini ada poin yang kita garis bawahi. Pertama, Al-Quran sebagai syifa. Yang kedua, di sini ada kata-kata lil mu'minin. Nah, di sini tentu pemirsa yang kami muliakan bahwa syifa di sini diterjemahkan sebagai penawar. Akan tetapi ketika kita membaca referensi tafsir Jalalain, ternyata dia di sini adalah penawar penyakit hati. Ya, penyakit hati tentu kita paham bersama, ya, ada beberapa macam, ada kenifakan, munafik, ada iri hati, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penawar secara ruhiyah, ya. Akan tetapi juga bisa nanti kita bawa kepada penawar secara jasadiyah. Karena penyakit ini ada 2 macam pemirsa, ya. Ada penyakit rohani,
ada penyakit jasmani. Jasmani. Akan tetapi menurut tafsir yang saya baca di poin dari tafsir ajar lain, di sini ditekankan kepada penawar obat hati sebenarnya. Nah, yang kedua di sini ada kata-kata lil mukminin. Nah, lil ini pakai lam, bagi, ini tanpa pengecualian, dia bagi orang-orang yang beriman. Nah, maksud di sini pemirsa adalah bahwa syarat menjadikan Al-Quran sebagai obat itu adalah dia harus beriman, mengimani dulu Al-Quran. Karena konsep dasar di dalam pengobatan lewat Al-Quran ini adalah harus mempercayai dulu Al-Quran, meyakini Al-Quran itu sebagai sumber kesembuhan dan sumber obat. Nah, yang kedua kita coba merujuk referensi ke surah Yunus yang ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia. Nah, di sini kata garis bawahi wahai manusia, tanpa terkecuali dia beriman atau tidak beriman, pokoknya dia jenis manusia, tanpa terkecuali telah datang kepadamu Al-Quran, ya, dari Tuhanmu, shifaa'un wa rahmah, ya, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam, shifaa'un fis sudur, ya, lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dadamu. Nah, dada di sini maksudnya adalah dalam penyakit hati sebenarnya, ya. Dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi beberapa fungsi Al-Quran di sini Allah tekankan. Pertama, fungsi sebagai syifa'ul lima fis sudur, mengobati penyakit hati. Yang kedua, sebagai hudan, petunjuk. Ya, petunjuk itu adalah Google Maps lah bagi kita mencari alamat yang benar. Terus rahmah. Rahmah itu apa? Kebaikan yang banyak, yang melimpah. Nah, jadi Al-Quran ini adalah di samping obat, dia juga sebagai petunjuk, juga sebagai rahmah, melimpahnya, banyaknya rahmat di dalamnya. Nah, kita kembali kepada tema, hadirin yang berbahagia. Tadi saya sempat menyinggung di awal tema tadi, syifa'un wa dawaun. Di sini ada dua perbedaan yang sangat mencolok sebenarnya. Di dalam struktur bahasa Arab itu luar biasa, ya. Kadang satu kata itu banyak sekali pemaknaan yang muncul, luar biasa. Nah, syifa'un menurut ulama itu obat yang pasti menyembuhkan. Menyembuhkan. Betul. Jadi kalau wadawaun itu adalah obat yang mungkin bisa menyembuhkan juga tidak menyembuhkan. Tidak menyembuhkan, ya. Saya sakit, saya ke dokter, diagnosalah penyakit saya. Tentu diagnosa dulu apa keluhannya, apa ininya dan lain sebagainya, apa pantangannya. Kemudian dokter akan menganalisa, oh ini obatnya. Nah, kadang memang bukan mungkin analisanya yang salah, akan tetapi mungkin karena kita nggak cocok dengan obat itu, sehingga kemungkinan tidak memberikan kesembuhan. Dan tetapi dakwah juga kadang juga memberikan kesembuhan kalau memang dia cocok dengan penyakit yang kita idap. Nah, tentu kesembuhan dimaksud di sini adalah perantara dokter, bukanlah dokter yang menyembuhkan, tetapi perantara dokter. Nah, kalau kita kembali kepada syifa'un menurut Al-Quran, dia adalah menyembuhkan totalitas. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Al-Quran menyembuhkan kita? Ini. Nah, ada 3 tahapan. Tadi memang kunci utama adalah keyakinan, ya, iman kepada Al-Quran, mengimani Al-Quran. Lil mu'minin. Ya, lil mu'minin, karena dia bagian dari rukun iman kita, mengimani kitab-kitab Allah termasuk kitab Al-Quran. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara kerja Al-Quran mengobati penyakit kita? Nah, di sini ada 3 tahapan, pemirsa. Yang pertama adalah Al-Quran dijadikan sebagai lafzan. Yang kedua, wa ma'nan. Yang ketiga, wa amalan. Nah, lafzan adalah kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Nah, kita ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, bagi orang qari yang mohon maaf mungkin tidak bagus bacaannya, salah baris, salah tajwid, panjang pendeknya enggak benar,
itu bagi orang yang faham justru menyiksa Menyiksa, ketika iya. mendengarkan. Akan tetapi coba dengarkan baca Al-Quran dari qari yang Masya Allah suaranya bagus, tajuknya bagus, lagu-lagunya, nadanya bagus. Itu ada ketenangan dalam jiwa kita ketika mendengarkan. Nah, makanya sinyal penting kita lafzan benar. Ya. Ya, lafaznya benar, kaidahnya benar. Yang kedua, yang sangat penting adalah wa ma'nan, kita memahami makna Al-Quran. Ya. Nah, tentu di sini ada proses pemaknaan. Boleh kita orang awam mungkin yang tidak belajar bahasa Arab di pesantren, bisa juga kita melihat terjemahan atau mentadabbur Al-Quran lewat kitab-kitab terjemahan. Sekarang banyak sekali. Yeah. Intinya adalah ketika ingin menjadikan Al-Quran sebagai obat, maka perbaiki bacaannya tadi, resapi bacaannya, dan resapi maknanya. Ya. Nah, meresapi makna ini tentu akan mengalir masuk ke relung jiwa kita. Itulah ketika Abu Lahab ini, menarik ini Pak. Ya. Abu Lahab CS itu, Abu Lahab itu kan CS-nya itu siapa ini? Dengan ada, saya lupa itu Pak Dokter ya. Nah, itu suatu ketika dia gelisah. Dia nggak tahu, gelisah sekali malam itu. Sehingga dia mengendap-endap di samping rumahnya Rasulullah. Karena kebiasaan Rasulullah itu bangun tengah malam tahajud. Nah, dia ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini Abu Lahab ini, kaum musyrikin, pentolannya musyrikin ini. Dia ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Makanya dia mengendap-endap tengah malam. Tanpa terasa Abu Lahab ketemu Abu Jahal. Ternyata tidak janjian. Dua-duanya mengendap-endap rindu mendengarkan bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ketemu, kau juga CS. Iya, saya juga bro. Kamu kenapa ke sini? Udahlah, enggak usah munafik. Saya mengakui ini kebenaran Al-Quran, tetapi gengsi juga kita beriman. Artinya apa ya pemirsa? CS Abu Lahab saja dengan Abu Jahal sekali bermusyriknya tetap merindukan mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya kalau kita lagi pusing, ya, lagi banyak masalah, ada dua penyakit rohani sebenarnya yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah penyakit gelisah. Kegelisahan inilah yang akan memicu banyak penyakit yang lain. Yang kedua, ketakutan. Ya, takut miskin, takut meninggal, takut sakit, takut anak-anaknya miskin dan sebagainya. Ini penyakit yang mengerogoti penyakit hati sebenarnya. Sumber kegelisahan dan ketakutan. Makanya di Al-Quran itu ketika orang mau meninggal itu, sakaratul maut itu, turunlah malaikat Allah, kalau orang beriman, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan gelisah, jangan sedih. Ya, karena kamu ini bersama Allah, karena kamu orang beriman. Nah, itu penyakit yang kedua, pertama. Pemirsa yang kami muliakan, yang kedua tadi adalah bagaimana memahami Al-Quran. Yang ketiga, kalau ingin menjadikan Al-Quran sebagai obat, apa yang kita fahami, apa yang kita ketahui, coba amalkan. Dengan mengamalkan Al-Quran ini, itu ada frekuensi yang masuk ke dalam jiwa kita, ketenangan. Nah, kalau kita berbuat baik, berbuat amal saleh, itu muncul ketenangan. Contoh, ada orang yang lagi susah, kita ada sedikit bantuan kepada mereka tanpa orang ketahui. Coba rasakan itu. Ketika kita memberikan tanpa ada yang mengetahui, Masya Allah, tenang sekali jiwa kita. Itu perintah Al-Quran. Ya, bagaimana kita berbagi kepada orang yang tidak mampu. Dan ketika misalkan kita sudah beristighfar, istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada ketenangan ketika sudah istighfar. Itu obat. Masya Allah. Jadi intinya Al-Quran bisa berfungsi dua-duanya. Syifa'un wa dawaun. Ada kisah menarik ini sebelum kita akhiri sesi ini. Suatu ketika ada serombongan sahabat Rasulullah SAW itu sedang melakukan perjalanan keluar kota Madinah, dan mereka berjalan di padang pasir yang sangat tandus sehingga habis perbekalan mereka, habis air minum, habis makanan, sehingga mereka sangat kelelahan. Sehingga mereka tiba-tiba sampai di sebuah perkampungan, dia melihat sebuah rumah. Wah, ini alhamdulillah ada rumah di sini, kita istirahat sejenak.
Dia istirahat, dia menyampaikan hajatnya bahwa kami ini kelelahan, butuh makanan. Ternyata tuan rumah tidak berkenan memberikan makanan. Sehingga mereka keluar mencari tempat yang lain. Tidak lama kemudian tiba-tiba rumah tadi yang disenggahi ini, tuan rumahnya tersengat kalajengking yang beracun. Sehingga dia panik, bagaimana ini? Dia mulai lemas. Kata orang di dalam, coba panggil tadi tamu, semoga bisa menyembuhkan. Disusul cepat, dipanggil untuk kembali menyembuhkan. Kata sahabat Nabi Abu Said Al-Huzuri, beliau berkata, kami mau mengobati, akan tetapi dengan syarat berikan kami imbalan. Karena kami sedang kelaparan. Ya. Oke, nanti kami berikan imbalan, penting sembuhkan dulu. Nah, ketika itu tiba-tiba Abu Said ini muncul ilham dalam dirinya untuk membacakan suratul Fatihah. Dan mengambilkan air, diminumkan orang tadi. Dan alhamdulillah dengan asbab Al-Fatihah ini sembuh dari keracunan. Maka mereka rombongan tadi ini disuguhi dengan kambing guling. Masya Allah. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Nah, tentu tidak serta-merta bisa seperti itu. Di situ ada keyakinan, ada iman, ada kekuatan yang bisa muncul ketika ingin menjadikan Al-Quran sebagai obat. Mungkin itu pengantar dulu Pak Irwan. Ya, terima kasih. Menarik ini terkait dengan Al-Quran sebagai syifa, wadawa. Ini luar biasa. Sebagai menyembuhkan dan juga sebagai obat. Nah, ini menariknya Ustaz, ini kadang-kala masyarakat kita berpikir, nanti bisa mengaji deh, tidak terlalu penting gitu, yang penting dulu saya beraktivitas Ustaz. Ya. Nah, ini tadi ada kalimat satu ya di Al-Isra tadi, itu lil mu'minin Ustaz. Lil mu'minin. Artinya kita membaca Al-Quran, kita mengimaninya, Betul. meyakininya. Betul. Itu bisa menjadi obat. Bagaimana nanti aplikasinya itu Ustaz? Perlu pendalaman. Ya, tentu kekuatan kita adalah kekuatan iman. Ya. Ini adalah kekuatan yang luar biasa yang bisa menggerakkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Ya. Kita sholat digerakkan oleh iman. Kita puasa menahan lapar, dahaga di siang hari, tidak berhubungan dengan istri yang sudah halal. Tentu ini karena gerakan iman. Ya. Amal soleh ini, coba di dalam Al-Quran ini Pak Irwan. Ya. Kalau kita baca Al-Quran itu, Masya Allah luar biasa. Amal soleh, ketika berbicara tentang amal soleh, biasanya itu didahului dengan iman. Iman. Contoh, walladzina amanu wa amilus solihati sanudakhiluhum jannat. Ada orang-orang yang beriman, dengan imannya dia tergerak melakukan amal soleh. Sanudakhiluhum jannat. Maka dengan amalnya ini, dengan imannya ini dimasukkan dalam syurga. Contoh lagi, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Di situ juga ada iman dan amal soleh. Intinya, imanlah yang menggerakkan semua. Nah, terkait dengan Al-Quran, tentu imanlah yang bisa memberikan energi dari bacaan-bacaan itu. Ya. Tidak sekedar membaca. Orang tua kita dulu, saya ingat, bapak saya dulu, nenek saya dulu lah. Ya. Kalau ada cucunya yang panas-panas, cuma ditiup pakai basmalah, selesai. Kenapa begitu? Karena orang tua kita dulu itu sedikit bacaan tetapi imannya kuat. Iya, dia keyakinannya luar biasa. Ya, sakit perut, baca waliyatalattaf wala yashrannakum yuhada. Sembuh. Subhanallah. Ada orang yang susah melahirkan, sudah berjam-jam kontraksi belum melahirkan. Dibacakan air minum, dibacakan suratul Fatihah, karena keyakinannya langsung melahirkan dengan mudah. Itulah syifa dari Al-Quran. Tentu syaratnya tadi adalah lil mu'minin. Dia harus diimani dan ketika membacanya sertakan iman dan keyakinan bahwa asbab ini Allah datangkan kesembuhan. Masya Allah. Seperti itu Pak. Sekali Ustaz ya. Jadi pemirsa, seperti kami sampaikan, salah satu fungsi Al-Quran itu bisa digunakan sebagai obat. Tadi disampaikan Ustaz, Al-Fatihah bisa dibaca ya. Juga itu ada Ustaz biasa juga trikul ya Ustaz ya. Trikul juga ayat kursi. Ya, itu menjadi, tapi tadi syaratnya itu tadi kita mengimani terlebih dahulu. Menyakini dan kemudian dari bacaan itu bisa memberikan kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian Allah meridhoi dari apa yang kita lakukan. Betul sekali. Ustaz ya. Iya. Yang paling penting juga yang perlu kita tekan kepada pemirsa ini, bagaimana mereka selalu mau punya rasa keinginan untuk selalu baca Quran Ustaz. Nah, gimana ini?
Tentu ya, kita harus munculkan kerinduan membaca Al-Quran. Ya. Nah, kerinduan ini tidak mungkin datang tiba-tiba. Harus dibiasakan ketemu. Ya. Cinta tidak mungkin muncul tiba-tiba. Ya. Dia harus sering ada interaksi. Ya. Nah, kalau ingin menumbuhkan kecintaan dengan Al-Quran, sering-seringlah interaksi dengan Al-Quran. Ya. Tentu momentum Ramadan ini bagus, kita memulai berinteraksi dengan Al-Quran. Akan tetapi jangan berhenti di sini. 11 bulan ke depan, itulah momentum kita betul-betul bahwa ternyata tarbiyah Ramadan ini kita terbiasa dengan Al-Quran setiap hari. Ternyata nanti kita bawa nanti di luar Ramadan. Tentu dengan banyaknya interaksi akan memunculkan kerinduan kepada Al-Quran. Dan memang kalau ingin rindu dengan Al-Quran, perbaiki bacaan tak. Nikmati bacaan-bacaan itu. Betul. Dan upaya menikmati arti maknanya. Apalagi kita baca tadaburnya, Masya Allah, itu akan muncul kerinduan. Dan memang kalau saya nggak salah ini perkataan Umar bin Khattab ya, bahwa kualitas imammu itu tergantung seberapa dekat denganmu dengan Al-Quran. Ya. Kalau ingin menilai timbangan imanmu, Ya. maka nilailah seberapa interaksimu dengan Al-Quran. Kalau jarang, berarti itulah kualitas imammu. Tapi kalau ada kerinduan, selalu ingin rindu membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, berarti itulah kadar imanmu. Ya. Seperti itu Pak Irwan. Dahsyat sekali, luar biasa ini. Untuk mengukur seberapa dalamnya iman seseorang, maka pertanyaannya seberapa sering interaksi kita dengan Al-Quran. Berarti Ustaz, kata kuncinya adalah paksa. Boleh. Jadi kita paksa diri kita dulu sampai dia terbiasa. Allah bisa karena terbiasa. Ya. Gitu, karena selalu orang bilang, saya dipaksa Ustaz, saya tidak ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas punya paksa begini dulu karena kebaikan. Kecuali kalau dipaksa rampok, jangan memang bukan. Tidak apa-apa dipaksa masuk surga, Pak. Dipaksa masuk surga tidak apa-apa. Baik, satu lagi tadi ini terkait dengan wadawa tadi. Betul. Nah, bagaimana fungsi dawa dengan Al-Quran? Kita tentu ada ikhtiar secara jasadiah dulu. Ada ikhtiar dulu pengobatan kepada dokter. Itu kita nggak nafikan. Ada dokter memang yang spesialis bisa menyembuhkan penyakit. Kita sakit, boleh kita ikhtiar lewat dokter dulu, boleh? Ya, boleh. Iya. Akan tetapi boleh juga dibalik. Kita lewat Al-Quran dulu. Al-Quran dulu. Ya. Kita lewat Al-Quran dulu, setelah itu kita berikhtiar lewat dokter. Nah, nanti ketika diberikan obat lewat dokter, sebelum minum obat, bacakan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kolaborasi ya. Nah, contoh ini, pas kita minum obat. Bismillah, berkah obat ini, semoga Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu Masya Allah. Itu bisa diberikan. Dan memang ada pernah penelitian. Ini kalau nggak salah orang Jepang ini meneliti tentang kekuatan air ini yang dibacakan doa. Ternyata air yang dibacakan doa itu molekul-molekulnya itu luar biasa. Masya Allah. Mineralnya itu luar biasa, Pak. Dia muncul butiran-butiran yang bagus ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya penting ini pengobatan dengan Al-Quran medianya air putih. Ya, kita bacakan air ini, baru kita doakan. Lewat air itulah insya Allah sebagai obat. Makanya kami di pesantren itu, kalau kita ada simaan hafal Al-Quran 30 juz, Pak Irwan, kadang kita ada air botol itu kita buka, kita niatkan air ini diru'yah lewat bacaan-bacaan Al-Quran tadi. Insya Allah itu menjadi asbab untuk kesembuhan. Baik Ustadz, ini menarik memang. Sebelum saya tutup, mungkin ada satu informasi sedikit terkait dengan bagaimana kita jadikan Al-Quran sebagai syifa dan sebagai dakwah ini. Saya telah melakukan banyak kali saya lakukan ini. Orang kadang-kadang, Ustadz, mantau dulu ini saya punya begini. Jadi itulah tadi, pertama tadi Al-Fatihah, ayat kursi, ayat trikul tadi, dan beberapa ayat dalam Al-Quran itu kita gunakan. Dan saya kemudian membuatkan air, dan luar biasa, bisa kita sembuhkan. Masya Allah. Ini bukti, ini bukan cerita ini, saya sendiri pelakunya. Oleh karena itu memang kekuatan Al-Quran ini memang kalau diimani dengan baik, dan kemudian bisa kita lakukan dengan secara sungguh-sungguh, insya Allah akan memberikan kesembuhan. Dan kemudian itu bisa menjadi satu kekuatan dan untuk menyembuhkan penyakit kita. Dan tentu kesembuhan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pemirsa, saya kira itu obrolan kita kali ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang paling penting adalah baca terus Al-Quran. Interaksinya terus dan terus menerus, jangan pernah berhenti. Saya Irwan Lupurus dan seluruh kerabat yang kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.